Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Protes penerimaan CPNS, ratusan pencari kerja orang asli Papua di Merauke berunjuk rasa ke kantor Gubernur Papua Selatan. Tuntut penyelesaian kasus laka lantas, warga Mimika memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Protes sistem penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri Manokwari, ratusan orang tua dan siswa mendatangi Dinas Pendidikan. Ratusan pencari kerja asli Papua berunjuk rasa ke kantor Gubernur Papua Selatan pada hari Kamis. Mereka memprotes rekrutmen pegawai negeri di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Kelompok ini sudah 2 kali berunjuk rasa di berbagai tempat dan akhirnya kali ini mereka diterima langsung Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo. Pengunjuk rasa meminta gubernur meninjau ulang proses penerimaan ASN yang dinilai tidak berpihak dengan orang asli Papua. Gubernur mengatakan proses rekrutmen ASN merupakan kewenangan pemerintah pusat dan jika ada perubahan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pemda Provinsi Papua Selatan kami mengusulkan kuota kebutuhan pegawai sebanyak 1.000 orang. Dan oleh pemerintah pusat dikasih kuota 1.000 orang sesuai dengan usulan Provinsi Papua Selatan. Lalu Kabupaten Mapi, Pemda Kabupaten Mapi mengusulkan kuota 2.800 orang. Dan oleh Kemenpan RB diberi kuota 2.800 orang sesuai dengan usulan Kabupaten Mapi. Sedangkan Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Ovenibel menyatakan tidak membutuhkan pegawai. Untuk kuota 1.000 ASN untuk Provinsi Papua Selatan, prosesnya terjadi pada saat kami berada di luar pemerintahan. Pemprov Papua Selatan mendapat jatah rekrutmen ASN 1.000 orang dengan formasi 800 untuk orang asli Papua dan 200 untuk suku lainnya atau Nusantara. Sebanyak 6.000 pelamar dari berbagai disiplin ilmu mendaftar, namun ada 200 lowongan yang tidak terisi karena memang tidak ada yang mendaftar di formasi tersebut. Pengunjuk rasa meminta 200 formasi yang kosong diisi orang asli Papua. Usai mendapat penjelasan dari gubernur, ratusan pencaker akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sekelompok warga di Jalan Cehea Tubun, Mimika, Papua Tengah melakukan aksi blokade jalan dengan membakar ban bekas. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pemotor pada bulan Juni lalu. Belum adanya kejelasan dan kesepakatan atas kecelakaan itu mendorong pihak keluarga memalang jalan. Aksi blokade jalan tidak berlangsung lama. Setelah aparat kepolisian turun tangan dan melakukan koordinasi dengan keluarga korban, blokade akhirnya dibuka. Polisi mengimbau warga mempercayakan kasus kecelakaan ke aparat penegak hukum dan tidak bertindak anarkistis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Orang tua dan calon siswa baru mendatangi Dinas Pendidikan Manokwari pada hari Kamis. Sambil membawa berkas persyaratan masuk sekolah, para orang tua murid ingin meminta kepastian mengenai kelanjutan proses pendaftaran bagi anak-anak mereka di sekolah menengah atas negeri. Itu sistemnya online kan? Nah, sudah dikeluarkan bahwa mereka selamat, Anda lulus, tetapi pada kenyataannya kita lihat nama yang ditempel, itu ternyata tidak ada namanya. Nah, untuk itu kita memberi satu inisiatif kepada kita sendiri untuk datang ke dinas untuk menyelesaikan tunggu anak-anak Papua ini yang dorang bilang harus kita memajukan dorang
kita harus memajukan dong punya pendidikan. Pada kenyataannya yang terjadi seperti begini. Ini kita butuh penjelasan saja. Kalau memang dia punya prosedurnya, kuotanya sudah penuh lalu ditutup, atau memang sistem verifikasi yang harus kalian pakai tahapan-tahapan tes lagi, ya tidak jadi masalah. Menurut Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Manokwari, Reki Risamasu, SPMB berjalan baik, namun ia mengakui terjadi penumpukan pendaftaran, bahkan di beberapa sekolah negeri pendaftaran sudah tutup. Ia mengimbau orang tua mencari sekolah swasta karena kualitasnya juga tidak kalah dengan sekolah negeri. Di sini kami melihat bahwa kuota-kuota yang ada di setiap sekolah itu terbatas dan semua persyaratan penerimaan siswa baru atau SPMB tahun ini semuanya berdasarkan ketentuan juknis yang sudah ditetapkan sesuai dengan Permen nomor 3 tahun 2025 dari Permendikdasmen itu sendiri. Nah, jadi kami dari dinas tetap mengacu kepada Permendikdasmen itu, sehingga kami melihat bahwa kuota yang ada di setiap sekolah itu terbatas. Ya, namun animo masyarakat untuk masuk di sekolah negeri ini cukup tinggi. Penerimaan siswa baru setiap tahun menimbulkan permasalahan karena sekolah negeri tidak bisa menampung seluruh siswa yang mendaftar atau kuotanya terbatas. Untuk menertibkan pendaftaran, pemerintah menerapkan sistem zonasi atau sistem pendaftar yang tinggal dekat dengan sekolah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi meringkus seorang residivis yang kerap membegal dan mencuri ponsel korbannya di Manokwari, Papua Barat. Matias diringkus saat berada di Jalan Wosi, Manokwari. Dalam aksinya, pelaku tidak hanya merampas ponsel milik korban, namun ia tidak segan-segan melukainya jika korban melawan. Kanit Pidum Polresta Manokwari, Ibda Eron Wanma, mengatakan uang hasil penjualan ponsel ia gunakan untuk bersenang-senang. Dan dia sudah 3 kali keluar masuk lembaga dengan kasus yang sama. Dia pernah 2014 masuk, kemarin 2024 masuk, keluar sekarang dibuat lagi. Dan motifnya sama, hanya untuk ingin senang-senang. Ini rampas handphone, ada korban sampai ada yang sampai luka berat. Nah, dan dia juga spesialis rumah kosong. Kalau ada, biasa dia masuk. Mereka bertiga, tapi yang 2 ini masih dicari sama tim di lapangan. Untuk sementara masih pengembangan. Tapi pelaku utamanya memang kami sudah amankan. Barang bukti masih dikumpul. Karena ada laptop, HP, komputer. Itu kalau rumah kosong. Kalau begal di jalan ya, HP yang korban sementara pegang dirampas lari. Pelaku memiliki catatan buruk di kepolisian. Ia diketahui sudah beberapa kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Ia juga tercatat pernah mencuri di rumah yang ditinggal pemiliknya. Matias dijerat dengan pasal penganiayaan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.